rohaniah katanya. Karena kelebihan daripada ia sembahyang yang katanya itu akan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan air sembahyang tersebut sebagai cahaya nibak muka katanya. Oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan yaitu ia sembahyang katanya sebagai pelupi, sebagai tukang peringan dikala katanya nyawang katanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka menyebar lagu tak isi getutuha dan muda, menyebar dakwah nepoh berakah nepegahaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada hari yang sangat mulia ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang, taufik hidayah Allah, sehingga dengannya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam manusia, dalam hamba Allah, dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah Allah bisa-bisa saja diri kitanya dalam hati kitanya, yang mudah-mudahan dengan keimanan, keislaman kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam selamat iman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al-beliau sekalian. Kemudian kepada para alim ulama yang mendana sirasapati di atas permukaan bumi, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, yang padi-padi urau yang kau likut oleh Allah Subhanahu wa taala nahi pulang telah mengambil salah siro daripada maha guru gedanya abu di luangen, abu di lodibung. Dan melekep Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menampun dosa beliau dan dengan berkat doa daripada beliau. Dan melekep Allah sajan abu, sajan Rasulullah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata-kata keikraman kepada abi di balai selaku imam masjid, kemudian kepada guru-guru kami, walid walidi, abah abadi, teristimewa kepada kaum muslimin, para tamu Allah sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. InsyaAllah sebelum kita memasuki dalam membaca 5 rukun doa al-khutbah, maka tapiusian sambilan diniatkan itikaf sahaja lu itikaf dalam masjidnya karena Allah. Mudah-mudahan duk kedanya walaupun sebentar akan menjadi duk dalam duk yang bermanfaat, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dengan malaikat, yaitu pahala iktikaf kedanya. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian yang Allah muliakan, Rasulullah berpesan yang mana oleh Rasulullah bersabda dalam satu hadis, wahai umatku, ada 3 macam perkara, ada 3 macam amaliyah yang 3 macam tersebut akan menjadi sebagai penghulu daripada segala amal. Rasulullah berpesan kepada kitanya,
nal heboh macam amal, nal heboh macam amal kebaikan. Yang heboh amal tersebut akan menjadi sebagai penghulu daripada segala amal. Maka waktu itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu 3 macam yang akan menjadi sebagai penghulu daripada segala amal? Rasulullah menjawab, perkara yang pertama ialah perbuatan yang pertama yang akan menjadi sebagai penghulu daripada segala amal ialah ingat olehmu kepada Allah dalam tiap-tiap hal kamu. Ingat katanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tiap-tiap hal. Baik kita waktu kaya ataupun waktu miskin, waktu senang, waktu berbahagia, waktu penuh dengan derita, kita jangan pernah berpaling, kita jangan pernah lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dengan kita ingat kepada Allah, itu akan menjadi sebagai jalan untuk menuju kepada kemenangan. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian yang Allah muliakan, oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bersama satu gambaran dalam Al-Quran yang mana oleh Allah menceritakan Nabi Ayub alaihi salam. Oleh Nabi Ayub tersebut waktu beliau dalam waktu sehat, beliau hanya dua kepada Allah Subhanahu wa taala. Menasiblah waktu oleh Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub dengan satu ujian. Yang pertama sekali mengambil oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali yaitu harta, mengambil kembali yaitu keluarga. Tetapi beliau tidak berpaling, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Ayub alaihi salam, dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian berupa dengan sakit, beliau pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, malahan mutamah-tamah ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian yang Allah muliakan, dikala Nabi Ayub alaihi salam Nabi ujiannya lagi rupa, Nabi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu doa yang beliau panjatkan, ya Allah, ya Tuhan kami, andai pun Engkau uji akan diri kami, maka jangan sampai Engkau memberi sakit kepada lidah kami, jangan Engkau memberikan sakit kepada hati-hati kami. Cuma yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihi salam, ya Allah, menyangka Nabi, ya Allah, ujian sakit kepada diri lun. Cuma baik Nabi, ya Allah, hati lun, ya Allah, baik Nabi sakit, lidah lun, ya Allah, baik Nabi sakit. Dikarenakan apabila menyenabi sakit lidah lun, menyenabi sakit hati lun, nyo tiban ke lun ingat kepada don ya Allah, tiban ke ya Allah lun tasbih kepada don ya Allah. Maka hal yang demikian, ujian tersebut yang pernah dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam, maka oleh Nabi Ayub alaihi salam tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita, maka kita usahakan waktu kita kaya ingat kepada Allah, waktu gasin kita ingat kepada Allah, manasir waktu sehat dan ingat kepada Allah, waktu sakit ingat kepada Allah. Dikala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jabatan kepada dirinya, maka usahakan dalam jabatan tersebut kita nyambung tamahdo dengan Allah Subhanahu wa taala. Menasilam apabila jabatan tersebut kena kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan jalan untuk kita menempuh kepada kebahagiaan, konsepnya ialah harus kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para tamu Allah yang Allah muliakan, sesuai nafkah Allah Subhanahu wa taala,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Salah satu perbuatan untuk menjadi sebagai tenang dalam jiwa, tentram hati kitanya, cuma dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kitanya, hana luput daripada kenikmatan Allah, hana luput daripada ujian Allah. Maka untuk sanggup kitanya menerima ujian Allah, konsepnya ialah ingat kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah gambarkan dalam Al-Quran, kisah-kisah urung-urung yang awal, nabi-nabi yang awal begitu sabar menghadapi ujian Allah, yaitu konsepnya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian amal yang kedua yang akan menjadi sebagai penghulu daripada segala amal ialah dipegang oleh Rasulullah, infakkan olehmu, berikan olehmu akan sebahagian hartamu untuk keluargamu dan untuk saudaramu sekalian. Amal yang kedua akan menjadi sebagai penghulu daripada segala amal ialah di saat oleh Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada diri kita nyawa, yaitu berupa dengan harta. Baik harta yang begitu banyak ataupun harta yang sedikit, maka kita usahakan dalam harta yang Allah berikan dalam diri kita nyawa, beje kemanfaat kepada keluarga ada, beje manfaat kepada urang lingkar, beje manfaat kepada urang-urang yang ramai. Maka apabila harta yang Allah berikan bisa manfaat kepada urang-urang yang ramai, bisa manfaat kepada keluarga, bisa manfaat kepada jiran dan tetangga, insya-Allah harta tersebut akan menjadi rahmat bagi kita bersama. Sebalik daripada demikian, apabila harta yang Allah berikan, dalam harta tersebut kita kikir, kita pelit, tidak pernah kita berikan kepada keluarga kita, tidak pernah kita infak kepada saudara-saudara kita, tidak pernah kita infak kepada tempat kebaikan dalam membangun rumah Allah, maka ingat itu akan menjadi sebagai ancaman kepada diri kita masing-masing. Maka sebagaimana yang kita depu bersama, urung-urung yang awal yang kali digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, tibankuh binasa Karun, tibankuh binasa Fir'aun, dan tibankuh binasa-binasa Sa'labah. Konsepnya ialah mereka kikir, tidak mau berinfak kepada jalan Allah, tidak mau menginfak harta-harta mereka untuk kepada keluarga mereka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, ya insya-Allah pada urat kita akan menuju kepada satu hari yang hari tersebut merupakan satu sejarah, yang mana pengorbanan seorang ayah kepada anak, seorang pengabdian anak kepada orang tuanya, yang insya-Allah pada urat tanya akan menempuh kepada urat tersebut yang dipenuhi dengan urau raya Aidil Adha. Kelebihan yang Allah berikan dalam urau raya Aidil Adha tidak pernah terdapat dalam urau-urau yang lain. Salah satunya ialah kelebihan yang terletak, rahasia yang terletak dalam urau raya Aidil Adha. Yang pertama sekali ialah terjadi haji dalam bulan haji. Kemudian terjadi kurban dalam bulan-bulan haji, yaitu dalam urau raya Aidil Adha. Maka usahakan semasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada diri kita masing-masing harta, maka usahakan untuk kalinya, untuk hajinya, buruh harta gedanya dalam mengorbankan, yaitu dalam tamu kerben walaupun sini kameng sapo. Maka fadilah daripada kurban tersebut, apabila kurban tersebut terjadi kepada kurban sunat, apabila kurban tersebut kurban yang sah, kan sebalik daripada kurban kaoi, kan sebalik daripada kurban yang wajib, maka balasannya ialah sehingga urau kiamat, dikala kita bangkit dalam kubur, oleh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kurban tersebut berupa dengan satu kendaraan. Dalam kubur singa
akan menjadi sebagai kawan kita. Ngan kitanya dalam kubu, taih sirau dalam kubu, kurban tersebut akan menjadi sebagai kawan kita dalam kubu. Menasilam dikala kita bangkit hari kiamat, kendaraan tersebut akan jibrah kitanya. Kendaraannya akan diintak kitanya menuju kepada jalan Allah, menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan semasa kita hidup dalam dunianya dalam penuh dengan kemewahan. Dalam dunianya hidup dalam penuh dengan kekayaan. Dalam dunianya kadang-kadang na kendaraan taudip, na motor apa-apa. Ada kendaraan masing-masing. Maka usahakan sehingga urut kiamat dikala bangkit dalam kubu, tanya sit benar kendaraan yang akan kita naiki, yang akan kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menanda pegang orang yang paling miskin ialah, orang yang paling hina ialah, orang yang paling menyesal ialah bukan karena kaya dalam dunianya, bukan karena lepang dalam dunianya. Orang yang paling sedih ialah sehingga bangkit dalam kubu hana kendaraan menuju kepada surga Allah. Orang yang kaya tengah huruf kiamat ialah orang yang bangkit dalam kubu na kendaraan. Bahkan na kendaraan dikarenakan masa-masa mereka hidup dalam dunia ada sisihkan sebahagian harta melalui dengan jalan-jalan kurban. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, maka kelebihan yang Allah berikan, yang kelebihan tersebut yang pada urat itu akan menuju kepada hari-hari kebahagiaan. Maka usahakan beruh harta kita dalam berkorban di atas jalan Allah. Menansilah apabila urusi kita yang matang udip, kita sisihkan sebahagian harta kita untuk kita infakkan kepada orang cik kita supaya orang cik kita beretik ke kerban. Maka apabila nalagenyan dalam konsep kita udip, insya-Allah kita akan menuju kepada kebahagiaan. Tanya bangkit dalam kubu dalam penuh dengan kebahagiaan. Apabila hana ingat kita akan menyesal, ingat kita akan menangis. Takili dalam dunia na so tolong, susah dalam dunia na so bantu, taruh imat dalam dunia na so penghibur. Tetapi sehingga wabah Allah dalam penuh menyesal, dah bangkit dalam kubu dalam penuh dengan linangan air mata. Siapa yang akan sampai ia mata katanya? Siapa yang akan pulih rasa-rasa gelisah katanya? Konsepnya ialah semasa mata umum mata Nabi Allah, mata nah harta dibaju siapa, kita usahakan supaya diri kita, harta kita supaya menuju kepada jalan Allah, yaitu perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah kita kurbankan sebahagian harta kita untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir ialah nepegang oleh Rasulullah, amalan-amalan yang terakhir ialah yang akan menjadi sebagai penghulu daripada segala amal. Jaga olehmu akan dirimu daripada sesuatu yang dapat membinasakan. Dikarenakan dalam tiap-tiap jiwa kitanya, dan tiap-tiap jiwa kitanya ada dua jasad. Yang pertama sekali ialah berkenaan dengan jasmani, yang kedua dinamakan dengan rohaniyah. Untuk tegak jasmani ialah dengan tapajuh makanan, tajib minumannya supaya mak tegak jasmani, mak tegak rohaniyah katanya, supaya rohaniyah katanya mutamah tenang, supaya rohaniyah katanya mutamah bahagia, supaya rohaniyah katanya mutamah tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya ialah kita jaga diri jangan sampai kita lalai sehingga kita tidak sempat untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan makanan yang kita berikan kepada rohaniyah kita, yaitu ibadah kita yang kita kerjakan
masa katanya udip dalam dunianya. Maka apabila jasmaniah katanya sehat, rohaniah katanya hana sehat, nyo katanya termasuk dalam urung-urung yang rego. Apabila jasmaniah katanya sehat, rohaniah katanya sehat, insyaallah kita akan menuju kepada Allah. Kita akan termasuk dalam hamba Allah yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan ridha Allah. Dikarenakan apabila tiap-tiap jiwa yang tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila diri kalian hantam pernah sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila diri kalian hantam pernah ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belaan dan pegah ibadah-ibadah yang sunat, kadang-kadang ibadah yang wajib, kadang-kadang ledah tertinggal. Sembahyang subuh kadang-kadang hana kita kerjakan. Manasik kadang-kadang sembahyang asa kaduh dan lalu dengan harta. Manasik sembahyang mungkin katanya lalu dengan pesapat dengan harta. Lalu katanya hana ibadah. Ingat roh katanya. Rohaniah katanya akan susah. Rohaniah katanya akan sengsara. Rohaniah katanya akan diklik ni membawa Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apabila kita tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan susah nyawang katanya. Susah nyawang katanya. Susah roh katanya dikala oleh Allah Subhanahu wa taala tiba waktunya untuk mengambil kembali yaitu roh-roh katanya. Maka usahakan semasa matang Nabi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena sesuatu yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan, sembahyang yang kita laksanakan, itu imbasnya, manfaatnya kepada diri kita masing-masing, baik jasmaniah kitanya ataupun rohaniah. Maka itulah 3 perbuatan, 3 amaliyah, yang 3 perbuatan amaliyah tersebut akan menjadi sebagai penghulu daripada segala amal. Maka apabila lepa perbuatan tersebut hana roh tersebut, hana arti amal-amal yang lain yang kita kerjakan, walaupun sungguh-sungguh kita mengejar dalam hal amal-amal yang lain. Maka usahakan diri kitanya, usahakan tubuh kitanya, usahakan harta kitanya, buruh nibak jalan Allah, menasilam usahakan diri kitanya, baik tua-tua sampai-sampai tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik waktu susah, waktu senang, waktu bahagia, waktu dalam keadaan kesedihan, kita jangan lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kan? Karena konsepnya dengan ingat kepada Allah itu merupakan satu obat, itu akan menjadi satu jalan menuju kepada kebahagiaan. Menasilam yang insya-Allah padi-padi urati yang akan menuju kepada satu hari yang dipenuhi dengan hari bulan-bulan raya Aidil Adha. Maka kita usahakan semasa harta masih Allah berikan, semasa mentana kesempatan, cobalah kita sisihkan sebahagian harta untuk kita berkorban di jalan Allah. Karena kelebihan korban tersebut ialah akan menjadi sebagai kendaraan sehingga urut kiamat. Dengan berkat korban tersebut ialah boleh yang nibak korban tersebut akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diucapkan tasbih kepada diri kita yang urung-urung yang korban. Ingat, jangan sampai kurban yang kita kurban tersebut, jangan sampai terjadi kurban tersebut sebagai kurban yang wajib. Jangan sampai terjadi kurban tersebut serba kurban yang kaui. Apabila kurban yang kita laksanakan termasuk kurban yang wajib, apabila kurban yang kita sembelih itu merupakan kurban-kurban yang kaui, yang nadar, itu berarti kurban tersebut tidak bangkit sehingga urut kiamat. Maka usahakan kurban yang kita laksanakan, bejek kurban sebagai kendaraan, bejek kurban sunat, manti bancara, insya-Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang lain. Tiban kurban yang berlaku dengan sunat, tiban kurban yang sebagai wajib, tiban kurban yang akan menjadi kurban tersebut kurban kawin. Kenapa kan? Karena banyak sekali kejadian, ledah kejadian yang terkalan kurban tersebut karena sebagai kurban yang wajib. Banyak kita lihat
kurban tersebut sudah menjadi kurban kaoi, kurban nazar, maka ingat apabila kurban tersebut tarik sebagai kurban yang wajib, ingat apabila kurban tersebut tarik sebagai kurban yang kaoi, haram di atas kitanya, haram di atas keluarga kitanya mencicipi walaupun satu bulu daripada kurban tersebut. Ini yang paling bahaya. Maka konsepnya ialah sebelum kita berkurban harus kita tahu gimana syarat-syarat, gimana hukum-hukumnya menyangkut dengan kurban tersebut. Maka yang terakhir ialah diri jaga rohaniyah kitanya, jaga jasad kita bersama dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita konsumsi, kita makan sesuatu yang halal yang Allah ridhakan. Karena apabila yang kita konsumsi, yang kita makan itu merupakan sesuatu yang halal, itu akan menjadi sebagai tenaga jasmaniah kitanya. Menasilam, usahakan ibadah kitanya, taubat kitanya, istighfar kitanya, amal kitanya, jangan pernah kita sia-siakan. Lebih-lebih dalam kadang-kadang kesempatan yang katanya udah mahana dua go. Umum yang kadang-kadang yang niba uronyo kadang-kadang umum katanya hati urom tamah lemah, hati urom tamah kurung. Jasa katanya kadang-kadang tubuh katanya hati urom tamah sakit-sakit. Itu menandakan tidak lama lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya ialah apakah dikala kita kembali kepada Allah termasuk kita yang orang yang berbahagia ataupun lain sebagainya. Maka urusan kita ialah semasa tenaga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tua jangan lalai untuk kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat ibadah kitanya, dengan berkat taubat kitanya, dengan berkat doa kitanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dikala mengambil kembali jiwa kitanya, dikala mengambil kembali roh kitanya, dikala kitanya akan dicap pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam dalam dada wa Allah dalam kerana husnul khatimah. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala benahai jiwa kitanya, benahai rohaniah kitanya dengan kata-kata kemuliaan sesuai Allah firman dalam Al-Quran ialah ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma sallimna wa liwalidayna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa la zikrullahi akbar.